Hai, Hai. ketemu lagi di episode ini dan kita masih bahas seputar gate gitu ya. Dan di episode kali ini kita mau bahas gate 2. Nah, siap-siap buat teman-teman yang gate 2 ya, yang ada gate 2-nya ya. Seperti di video pertama yang di gate 1 ya, bahwa perjalanan kita adalah perjalanan untuk bisa bertransformasi energi. Dari shadow menuju light, dari light menuju CD gitu ya. Nah, penjelasan soal ini nanti teman-teman cek ya yang di gate 1. Kita udah bahas sekilas tentang kalau misalnya kita beroperasi di frekuensi shadow, itu tabelnya seperti apa, beroperasi di frekuensi light seperti apa, beroperasi di frekuensi CD seperti apa. Nanti ada tabelnya, cek di video yang di gate 1 ya. Nah, sekarang kita mau langsung bahas nih. Gate 2 itu apa, Bu? Shadow, light, dan CD-nya. Silakan. Gate 2. Ya, gate 2 ini kalau teman-teman yang udah nonton gate 1, ingat bahwa gate 1 itu adalah penciptaan. Nah, mungkin saya agak lupa ya kasih tahu bahwa di gate 1 itu sebetulnya itu tuh adalah yang-nya gitu ya. Energi yang. Yang hujan turun lagi. Di bawah payung hitam. Ya, jadi yang itu energi 1 itu adalah energi penciptaan, apinya gitu ya. Nah, gate 2 itu sebetulnya adalah pasangannya gate 1. Jadi kalau itu yang-nya, ini adalah yin-nya. Ya, oke. Gate 2 ini ada yang menyebutnya dengan keyword gate of receptive, penerimaan gitu ya. Jadi karena ini kekuatannya yin, ini sebetulnya yang menarik justru yin ini yang menjadi sumber bagi yang gitu. Jadi makanya kalau gate-nya dibilang ada yang, ada yin, ada maskulin, ada feminim, sebetulnya maskulin dan feminim sendiri itu bukan opposite gitu ya, bukan berlawanan, tapi dua kekuatan yang ketika bersatu tuh jadi utuh. Maka feminim yang memberi tenaga bagi penciptaan itu gitu. Oke. Ya makanya jadi kenapa cewek selalu bener ya. Karena feminim itu memang kok begitu arahnya. Oke. Ya, jadi lanjut. Nah, di gate 2 ini sebetulnya sifatnya adalah tadi gate tentang penerimaan. Intinya gate 2 ini bicara tentang keterhubungan kita dengan sang sumber. Ya. Jadi orang-orang yang punya gate 2 sebetulnya punya keterhubungan dengan sang sumber, sehingga sebetulnya dia akan selalu punya kekuatan menerima. Menerima apa? Menerima support, menerima fasilitas. Jadi orang-orang dengan gate 2 itu sebetulnya yang penting mereka tahu mereka maunya apa. Tujuannya apa. Karena begitu tahu punya keinginan apa tapi ini keinginan yang dari hati ya. Keinginan yang selaras bukan keinginan tularan gitu ya. Betul. Kalau udah ketemu keinginan yang selaras dari hati, punya tujuan, itu sebetulnya nggak usah mikir caranya gimana, nanti bakal gimana. Itu nanti udah urusan energi 2 ini yang bekerja, karena dia yang akan menerima support dan fasilitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan atau mewujudkan apa yang diinginkan gitu ya. Jadi sebetulnya enak, energi 2 ini bisa dibilang adalah energi keajaiban ya. Jadi mereka tuh kalau terhubung, intinya adalah keterhubungan. Selama terhubung dengan sang sumber, dengan Tuhan, dengan apapun itu ya teman-teman menyebutnya, maka sebetulnya kita akan selalu tahu arah kita kemana. Kita akan selalu tahu kapan, maksudnya dengan siapa ya orang-orang yang tepat. Kita akan berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Itu tuh akan selalu ada, akan selalu ada dukungan. Gitu. Sehingga sebetulnya itu kenapa gate-nya namanya gate of receptive, karena ini tentang menerima. Nah, tapi lucunya kadang-kadang kita tinggal menerima aja kadang-kadang susah gitu kan. Karena yang pertama bisa jadi ya ada yang merasa menerima itu tidak sebaik memberi. Jadi kalau di bawah sadarnya seperti itu, ya jangan-jangan ada blok untuk menerima yang gampang-gampang gitu. Mungkin karena kayaknya yang susah kayaknya lebih keren gitu ya. No jadi, victory without sacrifice. Gitu. Ya jadi padahal sebetulnya yang segala sesuatunya sudah dirancang selaras, mengalir mudah gitu kan. Nah,
intinya gate 2 ini adalah tentang keterhubungan tadi kan. Selama kita terhubung, kita tahu hati kita itu mau apa, punya tujuan apa, maka kita akan selaras dengan support dan fasilitas dukungan dari semesta dan dari Tuhan. Gitu ya. Sehingga kalau di give-nya gate 2 ini adalah orientation. Jadi orientation itu kita tahu persis kita mau kemana, orientasi kita jelas gitu ya, dan kita yakin untuk menuju ke sana. Itu dari gate 2 give-nya. Tapi di CD-nya, di shadow-nya itu adalah dislocation. Nah, dislocation ini yang tadi karena kuncinya adalah keterhubungan, sedangkan banyak orang itu berada di frekuensi yang force ya, dimana frekuensinya ini penuh ketakutan, kekhawatiran, sehingga dalam rasa takut dan khawatir itu biasanya kita tidak bisa mengenali sesuatu yang sebetulnya selalu menjaga kita gitu. Nah, di dalam ketakutan dan kekhawatiran itu kita merasa hilang, merasa terpisah. Nah, ketika kita merasa terpisah dengan sumbernya, otomatis orientasinya jadi hilang. Iya, betul. Jadi nggak tahu gitu. Nah, karena kita jadi nggak tahu, nggak terhubung, akhirnya kita merasa nggak yakin bahwa apa yang kita mau itu akan didukung, akan ada jalannya. Kita biasanya jadi berkompromi. Gitu. Jadi berkompromi. Jadi ya udah deh. Kayaknya yang saya mau tuh nggak mungkin gitu ya. Kayaknya saya nggak bisa lihat bagaimana itu bisa terjadi. Akhirnya berkompromi ke yang menurut pikiran kita mungkin. Ke yang menurut orang kayaknya ini aja deh. Itu ya gitu jalannya. Ya. Itu yang populer gitu ya. Padahal sebetulnya kan yang tadi ya, 2 itu punya keterhubungan dengan hatinya, dengan sang sumber untuk punya tujuan tertentu yang mungkin beda gitu dengan orang. Nah, yang tadi balik ke shadow karena kompromi, merasa terpisah, nggak bisa mengenali orientasinya, sehingga akhirnya dislocation. Kita mungkin berakhir di tempat yang salah, melakukan hal-hal yang salah juga gitu, dan akhirnya rasa hilangnya tuh makin gitu. Makin tersesat ya? Makin tersesat, makin takut, makin ngerasa nggak ada orientasi, terus makin nyasar lagi, dan itu jadi putaran pola shadow yang berasal dari gate 2. Gitu, ya. Jadi sebetulnya untuk yang gate 2 intinya ya balik bisa merasakan lagi keterhubungan itu. Dan itu semua gate untuk bisa transformasi dari shadow ke give-nya itu yang bisa menggerakkan dirinya ya hanya dirinya sendiri gitu. Jadi mau orang bilang ayo percaya dong, beriman dong gitu. Tapi tetap aja kalau kitanya dari dalam belum dapet rasa klik gitu ya, rasa terhubungnya, bisa ngerasain khawatirnya itu bisa hilang, dilampaui. Nah, itu sih sebetulnya perjalanannya. Jadi kita yang perlu melampaui sendiri, kita yang perlu merasakan sendiri rasa terhubungnya, pengalaman-pengalaman terhubung gitu. Pengalaman rasa pribadinya itu ya, yang sebetulnya bisa menggerakkan orang bisa bertransformasi dari shadow menuju light gitu ya. Oke, menarik ya. Nah, ini karena setiap video ini singkat-singkat sebetulnya penjelasan setiap gate-nya, teman-teman bisa cek di description gitu ya. Klik aja, cari aja di description, nanti ada nomor WA di sana supaya nanti teman-teman bisa ngobrol di sana. Nanti semua gate ini teman-teman bisa dapatkan secara personalized itu di satu layanan lompatan hidup yang namanya Individuation and Healing Journey. Teman-teman cari aja di description bagaimana teman-teman bisa mengikuti Individuation and Healing Journey. Cek aja di description ya, supaya teman-teman bisa benar-benar seperti didampingi gitu ya sama Rusi untuk bisa bertransformasi dari shadow-nya menuju light atau give-nya gitu ya. Paling enggak kita jadi tahu gitu, kalau misalnya sekarang kita masih terjebak di shadow kita jadi tahu, oh saya jadi punya tujuan, ternyata light-nya atau gift saya tuh ini. Sekarang saya masih beroperasi di shadow gitu ya, tinggal dikerjain ya shadow works-nya gitu ya, supaya nanti bisa bertransformasi ke light atau gift-nya gitu. Dan juga kadang-kadang kita dapat penjelasan secara teori kan ya ini. Kadang-kadang kita masih belum kebayang ini di hidup saya itu relate-nya dalam aspek apa gitu ya. Terus ternyata kejadian apa yang polanya ternyata hubungannya ke sini. Nah, kadang-kadang itu yang memang perlu kita
kontemplasi lebih dalam. Yes. Dan kalau butuh ngobrol ya silakan. Yes, teman-teman cek aja di description ya. Nanti ada link-link di sana. Oke, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Thank you, bye-bye. See you.